Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Dewi Wulandari. Kalian bisa memanggil saya Ibu Ajeng. Saya mengajar pelajaran bahasa Inggris. Pagi hari ini saya ingin menjelaskan tentang belajar. Kira-kira kalau misalnya kalian itu mendengar atau membaca kata belajar, kira-kira apa yang ada di pikiran kalian? Pasti yang ada di pikiran kalian adalah eh, harus berhubungan dengan buku, kemudian textbook, hitung-hitungan seperti itu. Padahal belajar itu tidak hanya dari buku. Banyak yang kita peroleh dari hal-hal yang seperti di lingkungan atau misalnya di tempat kalian tinggal, itu kalian bisa mempelajari apa saja. Misalnya, kalian bisa belajar tentang fotosintesis di alam, seperti itu. Kemudian, nah, belajar. Belajar itu harus yang efektif. Kenapa? Karena kalau misalnya kita itu belajar tidak efektif, itu akan menjadikan hal yang percuma saja gitu. Jadi kita sudah belajar, ternyata kita nggak tahu nih cara yang efektif ini kayak gimana. Jadi apa yang kita pelajari itu langsung menguap, hilang begitu saja. Nah, apa sih belajar efektif itu? Jadi belajar efektif itu adalah berhasil guna, meningkatkan kualitas, memberikan perubahan yang positif baik pada pengetahuan, keterampilan maupun kepribadian. Jadi, belajar efektif itu diharapkan itu dapat meningkatkan kualitas yang ada dalam diri kalian yang tadinya itu tidak tahu menjadi tahu. Kemudian dari pengetahuan yang mungkin awalnya kalian nggak tahu nih, misalnya tentang eh, matematika, aljabar. Nah, diharapkan ketika sudah belajar dengan efektif, kalian itu mampu untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ilmu yang sudah kalian pelajari tersebut. Nah, dalam belajar pasti ada hambatan-hambatan yang kalian alami. Hambatan sendiri itu terbagi menjadi dua, internal dan eksternal. Nah, kira-kira ketika kalian belajar itu, eh, kalian harus mengenali gitu. Sebenarnya hambatan ini nih berasal dari mana? Apakah dari internal, eksternal, atau keduanya gitu. Nah, kalau misalnya internal itu bisa rasa malas, kemudian kayak skala prioritas itu nggak ada. Jadi kalau misalnya kalian itu eh, kerjakan tugas itu kayak suka menunda-nunda, ah nanti aja, nanti aja, nanti aja, sampai ternyata batas waktu ditentukan tugas nggak diselesaikan. Kemudian eh, suka nongkrong sama teman-teman sampai lupa waktu, yaitu tadi tidak bisa memanajemen waktu dengan sebaik mungkin. Nah, kemudian yang eksternal ini bisa dari teman, keluarga, sarana belajar, bahkan media juga. Kalau misalnya dari teman, eh temannya banyak, kemudian ngajak kayak misalnya nongkrong, atau sekarang itu lebih trennya itu main game online sampai lupa waktu, lupa mengerjakan tugas, sampai kadang begadang. Nah, ini hambatan dalam belajar, ini pasti akan menghambat belajar. Nah, kemudian keluarga. Keluarga ini kan bisa saja kayak misalnya anggota keluarga kita tuh tidak mendukung, kayak misalnya kita tuh belajar. Nggak mendukungnya ini seperti apa? Contoh, ada kalanya kayak orang tua itu bertengkar kecil atau apa, itu pasti akan membuat kita itu malas belajar. Kenapa? Karena suasana di rumah itu tidak menyenangkan, suasana di rumah itu eh, kurang enak, jadi mau belajar itu juga rasanya malas seperti itu. Kemudian sarana belajar,
Sarana belajar ya bisa kayak misalnya laptop atau misalnya e-book. Nah, hal-hal seperti itu dibutuhkan dalam belajar, apalagi saat ini sedang pandemi. Karena tidak semuanya itu memiliki eh, laptop seperti itu, atau misalnya koneksi internet yang baik, itu juga bisa menjadi hambatan. Nah, tugas kalian itu untuk memetakan mana yang menjadi hambatan terbesar kalian, dari internal kah atau eksternal. Ketika kalian sudah menemukan hambatan dalam belajar yang ada dalam diri kalian, kalian akan bisa memetakan lagi, saya sebaiknya seperti apa, langkah apa yang harus saya lakukan. Berikut ini ada beberapa tips belajar itu agar efektif. Kalau satunya di sini, temukan gaya belajarmu sendiri. Maksudnya temukan gaya belajarmu sendiri di sini yang tahu kalau misalnya kalian anak yang suka mendengarkan musik. Nah, kalian bisa itu belajar dengan mendengarkan musik, kemudian eh, sambil bernyanyi atau mungkin bersenandung seperti itu. Jadi gaya belajar sendiri itu harus memang dicari gitu loh, mana yang paling pas, mana yang paling membuat kalian nyaman ketika belajar. Kemudian susun jadwal belajar, alarm atau reminder. Jadi kayak misalnya disusun lah waktu belajarnya dengan baik. Oh, hari Senin ini pembelajaran online-nya, pembelajaran daringnya ini tuh ini saja. Itu dipasang alarmnya, dipasang remindernya. Jadi kalau misalnya eh, ada tugas, itu tuh tepat waktu untuk dikumpulkan. Disiplin waktu, jadi harus tahu waktu, manajemen waktu yang baik dan benar, biar nanti tugas-tugasnya itu tidak keteteran, dikumpulkan dengan tepat waktu. Kemudian pahami konsep dan catat poin penting. Ketika guru memberikan materi, itu dipahami konsepnya, bukan dihafal. Kemudian poin-poin yang penting dicatat. Jika ada yang tidak di pahami, silakan bertanya pada guru. Nah, untuk bertanya pada guru sendiri, itu kalian harus punya etika yang baik. Diperhatikan dulu jam waktunya ketika bertanya ke guru. Jangan saat tengah malam kalian itu WA gurunya, tanya. Nah, itu etikanya ada. Jadi kalau sebelum WA atau misalnya pesan teks kepada gurunya, dilihat dulu waktunya, apakah waktu ini jam tersebut itu sopan untuk mengirimkan pesan atau WA. Kemudian perkenalkan namanya, dari kelas apa, kemudian sebutkan keperluannya itu apa. Kemudian lakukan tes diri. Lakukan tes diri ini diperlukan. Kenapa? Karena untuk memahami seberapa jauh memahami eh, materi tersebut. Jadi bisa dilakukan tes dulu. Oh, setelah aku belajar, aku bisa mengerjakan soal-soal ini. Jadi nanti kalau misalnya ada soal-soal di LKS atau misalnya soal-soal yang ada di internet itu bisa dikerjakan. Oke. Kemudian fokus. Nah, ketika belajar kalian itu harus fokus. Jadi semua yang misalnya mengganggu fokus kalian itu silakan diabaikan dulu. Misalnya HP itu sangat mengganggu fokus. Nah, jadi kalau misalnya kalian belajar, silahkan misalnya HP-nya ini ditaruh, dimatikan dulu, di silent dulu. Nah, namun berhubung sekarang ini lewat daring, ya kalian harus fokus aja ke aplikasi yang digunakan guru tersebut. Misalnya kalau Zoom, ya silakan buka Zoom saja. Jangan nanti misalnya Zoomnya yang dibuka ternyata kalian malah nggak fokus ke Zoomnya, malah kesana kesini, malah ditinggal tidur, malah ditinggal nonton TV seenaknya sendiri. Nah, yang terakhir tidur dan istirahat yang cukup. Kenapa? Karena